Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sedang jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengikuti acara tarbiyat online atau pengajian online. Ya, sampai saat ini kita masih laksanakan secara online ataupun secara daring, berhubung situasi dan kondisi masih belum memungkinkan dikarenakan masa pandemi ini. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang sempurna. Sebagai informasi, di Brastagi ini ya belakangan memang cuacanya agak sedikit ekstrim ya, dingin tentunya kalau di sini, kemudian juga hujan ya dibarengi dengan angin, jadi bertambah-tambah dinginnya itu. Ya dalam suasana seperti ini pasti biasanya kan kalau orang kita bilang masuk angin, batuk, pilek itu akan datang. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menjaga kondisi kesehatan kita, kadang-kadang ya itu jadi kesusahan juga. Ya mohon doalah mudah-mudahan baik di sini ataupun di tempat-tempat yang lain kita semuanya anggota jemaat yang diberikan kesehatan yang sempurna. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, untuk menghemat waktu ya sesuai jadwal bahwa sekarang kita memasuki ya sebetulnya ini minggu kelima ya, karena ini bulan terakhir ya di bulan Maret ini, tapi ini sudah penghujung, tapi saya anggap ini sebagai pengajian minggu pertama saja ya, di bulan April ataupun bulan 4. Karena itu materi yang akan saya sampaikan itu adalah dari Ta'limul Quran. Ya. Kita akan membahas Al-Quran, melanjutkan topik-topik ataupun pembahasan di beberapa ataupun di bulan yang lalu. Ya. Seperti biasa kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Fatihah. Jadi bulan kemarin kita baru sampai makna ataupun arti ya tafsir ya, dari ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki materi berikutnya, yaitu ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah. Saya yakin semuanya juga sudah pada tahu dan hafal, bunyinya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi artinya Ar-Rahman adalah Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalau bahasa karonya itu Ar-Rahman itu si perkuah, Ar-Rahim ya si perkeleng. Itu. Mudah-mudahan betul ya. Nah, kita lihat dari segi tajwid ya, tajwid dulu. Ar-Rahman ya. Di sini
Ar-Rahman sebetulnya, tapi ada alif lam ma'rifat di sini. Ya, jadi pakai Ar-Rahman. Ada di situ mannya panjang ya, 2 harkat. Ini biasa nih motobi'i kan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Oh ya, ada alif lam dulu ya sebelumnya. Kalau dari kaidah bahasa Arab ini alif lamnya tidak dibaca, dia masuk langsung ke ra. Ya, ini alif lamnya dikatakan alif lam syamsiah. Ya, tidak dibaca jelas. Syamsiah itu artinya matahari. Ya. Alif lam itu ada 2, ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiah. Ya, jadi ini pun Ar-Rahmannya itu alif lamnya tidak dibaca, diabaikan karena dia termasuk alif lam syamsiah langsung ke ra. Kemudian tadi ma ya, panjang 2 harkat, ya, 2 harkat itu 2 ketuk. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Nir-Rahim juga sama. Di situ menghadapi alif lam tapi tidak dibaca alif lamnya, sama seperti di dalam alif lam Ar-Rahman tadi. Ya. Ar-Rahim, nah ini him ini dibaca panjang 2 harkat. Ya, ini mad tobi'i. Tobi'i, tapi posisinya dia ada di ujung ayat ataupun di akhir ayat, ya. Maka kalau mad asli ataupun mad tobi'i ada di ujung ayat itu namanya mad arid lisukun, ya. Berhenti karena dia di ujung ayat, dan ini panjangnya bisa sampai 6 harokat ya, di dalam segi pembacaannya. Nah, itulah mungkin secara singkat pembahasan mengenai tajwid. Terus tadi masuk ke dalam makna ataupun artinya. Ya. Ar-Rahim di sini adalah Maha Pemurah. Ya. Dalam bahasa Arab memakai arti Maha itu karena memang dialah yang segala-galanya. Artinya segala-gala kemurahan itu semuanya itu datang dari sifat Allah Ta'ala ini. Kemudian Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Di sini ada tafsirnya, cukup singkat. Di sini catatan kakinya nomor 7. Ya. Dalam ungkapan Bismillah, yaitu ayat yang pertama dalam surat Fatihah, ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim berlaku sebagai kunci arti seluruh surah. Itu di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat yang pertama dalam Bismillah. Sifat-sifat itu disebut di sini memenuhi satu tujuan tambahan. Sifat-sifat itu dipakai di sini sebagai mata rantai antara sifat Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin. Nah, di sini diulangi lagi di dalam ayat yang ketiga ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ya. Karena apa? Di sini keindahan Al-Qur'an itu bahwa ketika ayat yang kedua di situ ada kata Rabbul Alamin yang merupakan sifat Allah Ta'ala juga, nah dihubungkan dengan sifat Ar-Rahman dan Rahim. Ya, tadi kan di sini disampaikan bahwa sifat ini dipakai sebagai satu mata rantai. Ya, ketika sifat yang ada di dalam Alhamdu yaitu Rabbil Alamin tadi, kemudian ya disambungkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, ya. Baru nanti akan masuk ke dalam sifat ayat berikutnya, yaitu Malik. Nah, Maliki Yaumiddin. Nah, ini kan indah ya. Jadi seolah-olah bukan pengulangan kembali di dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, tidak ya. Justru di sini menunjukkan satu keindahan. Kalau kita lihat dari segi gramatikal bahasa Arabnya ataupun ilmu balaghahnya, ini merupakan satu taraf ilmu yang tinggi gitu, ya. Artinya kalau di dalam tata bahasa itu kan ada istilah seperti syair dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab pun seperti itu juga, ya. Jadi ternyata sifat ataupun kata Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat yang ketiga ini tadi di sini disebutkan sebagai satu tambahan untuk mata rantai antara Rabbul Alamin di dalam ayat yang kedua tadi, ya. Jadi keindahan itu akan nampak ketika di dalam ayat yang kedua, ayat Rabbul Alamin, itu bukan sifat Allah Ta'ala, kemudian dirangkaikan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan masuk ke dalam sifat berikutnya yaitu Maliki Yaumiddin, nah itu di situ
ya, terbentuk satu apa namanya itu keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain untuk menekankan sifat-sifat inti ataupun sifat-sifat pokok Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi gramatikal bahasanya pun begitu sangat luar biasa. Nah, saya akan lanjutkan lagi, ya, ayat yang berikutnya. Maliki yaumiddin. Nah, ini ayat yang keempat, ya. Maliki, ya, artinya pemilik, yaumiddin, ya, hari pembalasan. Nah, ini banyak nih catatan kakinya. Ya, ada 3 di sini. Catatan kaki nomor 8, nomor 9, dan 10. Nah, yang pertama adalah Malik. Nah, atau artinya pemilik. Ya. Nah, di sini diartikan bahwa Malik berarti majikan atau orang yang memiliki hak atas sesuatu serta memiliki kekuasaan untuk memperlakukannya dengan sekehendaknya. Ya, ini akrob, ya, menurut bahasa ataupun menurut kamus, ya. Jadi kalau kata Malik itu, ya, dia itu memiliki hak veto, artinya segala sesuatu dia punya, dia memiliki kekuasaannya gitu, ya, sehingga dia boleh membuat apa yang sesuka hati ataupun sekehendaknya ia diperbuat. Nah, itu kata Malik, ya. Jadi ma-nya panjang, ya, Malik, ya. Lain dengan ada juga arti nanti Malik saja pendek, nah, itu lain lagi artinya. Tapi kalau ma-nya panjang, ya, artinya menurut kamu seperti itu. Bahwa, saya ulangi lagi, majikan atau orang yang memiliki hak atas sesuatu serta memiliki kekuasaan penuh, ya, untuk memperlakukannya dengan sekehendaknya. Ini arti dari atau tafsir dari pemilik tadi, ataupun Malik. Kemudian yaum, ya, yaumiddin kan. Nah, yaum di sini berarti waktu mutlak, ya, atau hari mulai terbit hingga hari mulai matahari terbit hingga terbenamnya, ya, atau masa sekarang. Ada 3 arti, ya. Yaum tadi di sini, tadi waktu mutlak, hari mulai matahari terbit sampai terbenamnya, atau masa sekarang. Ya, ya, jadi korelasi tadi waktu mutlak dengan matahari terbit hingga terbenamnya ini sangat erat, sangat kuat. Maksudnya begini, ya. Jadi kalau dikatakan waktu mutlak itu yang namanya matahari terbit dan terbenam, dia akan mutlak. Artinya tidak bisa diganggu-gugat, ya. Kesehariannya memang begitu gitu. Nah, jadi yaum di sini ini, ya, lebih cenderung kepada waktu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa digeser-geser, tidak bisa dirubah-rubah, memang sudah ditetapkan seperti demikian adanya. Ya, contohnya seperti tadi kan, ketika matahari terbit, ya, kemudian dia terbenam. Ya udah, dia gitu, tidak akan mungkin dia menyalahinya. Ya, kalau misalkan kita biasa melihat matahari terbit sekitar jam 5 ataupun jam 6 misalkan subuh, ya. Kemudian dia akan terbenam pun misalkan ketika waktu maghrib jam 5 atau jam 6 ataupun jam 7 sore. Itu akan terus begitu, tidak akan berubah. Kalau satu rambut itu 1 inci pun nggak akan berubah, 1 mili pun. Karena ketika itu berubah berarti itu bukan satu yang mutlak lagi, ada bisa berubah. Kalau yang namanya mutlak itu tidak memiliki ataupun tidak boleh dirubah-rubah. Itu arti yaum. Ya. Nah, kita akan lihat dari arti yang berikutnya, din. Ya. Din ini berarti di sini adalah pembalasan atau ganjaran, ya, peradilan atau perhitungan, kekuasaan atau perintah, kepatuhan, agama, dan sebagainya. Ya, termasuk banyak juga arti din ini. Keempat sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan seluruh alam dan Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, pemurah, ya, penyayang, dan Malik, ya, pemilik hari pembalasan, ya, adalah sifat-sifat pokok. Ya, sifat-sifat lain hanya menjelaskan dan merupakan semacam tafsir tentang keempat sifat tadi. Ya, laksana 4 buah tiang di atasnya, laksana 4 buah tiang di atasnya terletak aras singgasana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nah, ya.
Jadi tadi ya Rabbul Alamin, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, pemurah, maha penyayang, dan Maliki, ya Maliki Yaumidin, hari pembalasan. Ini adalah sifat pokok Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat yang lainnya yang tidak terhingga itu ya, itu merupakan seperti apa tadi kalau di sini dikatakan semacam tafsiran ataupun penguraian lebih luas lagi ya dari sifat pokok Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi arash Allah Subhanahu wa taala ataupun singgasana Allah Subhanahu wa taala ini ya itu dibentuk oleh 4 pokok tiang tadi. Ya, 4 sifat Allah Subhanahu wa taala yang pokok tadi. Yang pertama itu apa? Rabbul Alamin ya atau bisa dikatakan Tuhan seluruh alam. Kemudian Ar-Rahman ya yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Baru yang ini kita bahas yaitu Maliki Yaumidin, yaitu pemilik hari pembalasan. Jadi 4 inilah ya sebagai sifat pokok ataupun sifat dasar Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikatakan laksana 4 buah tiang yang di atasnya itu terletak aras atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai di sini ya. Kemudian urutan keempat sifat itu seperti dituturkan di atas memberikan penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat-sifatnya kepada manusia. Sifat Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, mengandung arti bahwa seiring dengan dijadikannya manusia, dia pun menjadikan lingkungan yang diperlukan untuk kemajuan perkembangan rohaninya. Ini yang pertama dari sifat tadi Rabbul Alamin tadi. Jadi dia itu kan Tuhan seluruh alam mengandung arti bahwa ketika kita dijadikan, kita kan Allah Subhanahu wa taala ya, maka untuk keperluan-keperluan rohaninya pun menunjang itu dipenuhi juga ataupun dijadikan juga diikutsertakan. Nah, kemudian penjelasan kembali mengenai sifat Ar-Rahman ataupun Maha Pemurah. Mulai berlaku sesudah itu dan dengan perantaraan itu, ya, dia seolah-olah menyerahkan kepada manusia sarana-sarana, ya, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk kemajuan akhlak dan rohaninya. Dan jika manusia memakai sarana-sarana yang dianugerahkan kepadanya itu secara tepat, maka sifat Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang, mulai berlaku untuk mengganjar amalannya. Yang terakhir sekali, sifat Maliki Yaumidin, yaitu pemilik hari pembalasan. Mempertunjukkan hasil terakhir dan kolektif amal perbuatan manusia. Dengan demikian, pelaksanaan pembalasan mencapai kepada kesempurnaan. Nah, jadi ini sangat indah kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia, kemudian dengan sifat tadi Maha Pemurahnya, sifat Ar-Rahmannya itu dia menyediakan semua untuk kemajuan, ya baik itu untuk kemajuan secara jasmani ataupun secara rohani. Dan ketika kita misalkan meningkatkan ataupun memanfaatkan apa yang dianugerahkan itu, ya, maka akan muncul sifat Ar-Rahim, yaitu sifat istilahnya penyayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia tidak akan sia-siakan, akan dibalas semua amal perbuatan baik kita itu. Jadi ketika sarana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan rohani kita dan kita manfaatkan, kita gunakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dibalas. Ya, nah ini berhubungan dengan sifat ya Maha Penyayang tadi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah diberikan seperti itu kan otomatis akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya datang dari mana? Nah, tadi dari Maliki Yaumidin. Jadi, Maliki Yaumidin ini adalah ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Tadi kalau dikatakan hasil akhir ya ataupun kolektif dari semua amal perbuatan manusia. Nah, jadi tidak hanya istilahnya yang berbuat amal soleh saja, ya, yang berbuat keburukan pun ataupun dosa pun di sini sama akan diganjar juga, artinya akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita bisa merenungkan bagaimana bisa menghayati, mencerna ya, begitu sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menjadikan kita itu ya tidak serta-merta begitu saja.
Ya, jadi segala sesuatunya, tingkatan-tingkatannya untuk keperluan-keperluan kita, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Nah, jadi sekarang tinggal kembali ke kitanya. Ya, kalau kita menghayati mulai dari tadi Rabbul Alamin, penciptaan kita ya dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu kan bagian dari sifat Rabbul. Kemudian disediakan sarananya melalui sifat Ar-Rahman tadi, ya, yang Maha Pengasih tadi, semua dikasih. Ya. Baru pemanfaatan dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran. Ini masuk ke dalam sifat Ar-Rahim tadi. Dan terakhir nanti kita akan memiliki apa yang kita usahakan selama ini, itu Maliki Yaumiddin tadi, ya. Nah, ini tafsir berikutnya masih ada sedikit lagi. Sungguh pun perhitungan terakhir dan sempurna akan terjadi pada hari pembalasan. Tapi proses pembalasan itu terus-menerus berlaku, bahkan dalam kehidupan ini juga. Ya, dengan perbedaan bahwa dalam kehidupan ini perbuatan manusia seringkali diadili dan diganjar oleh orang lain, ataupun para raja, para penguasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, senantiasa ada kemungkinan adanya kekeliruan. Tetapi, pada hari pembalasan ataupun Maliki Yaumiddin tadi, kedaulatan Allah Subhanahu wa taala itu mandiri dan mutlak, dan tindakan pembalasan itu seluruhnya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak akan terdapat kesalahan, ya, tiada hukuman yang tidak tepat, ya, tiada ganjaran yang tidak adil. Nah, ini ya indahnya begini, ya. Jadi memang si pembalasan itu tidak mesti nanti kita akan mengharapkan di akhirat saja, tidak. Ya, di dunia pun banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan. Ya, namun tidak langsung oleh beliau yang menghakiminya, ya. Tetapi bisa saja mungkin oleh para raja, para penguasa, ya, ataupun ya para pemegang kekuatan dan lain sebagainya. Ya, seperti kita misalkan kan bekerja, ataupun misalkan kita menjadi ya apa sajalah, karyawan dan lain sebagainya, itu kan mendapat balasan juga, ya. Tapi itu kan datang dari atasan kita, datang dari bos kita mungkin, ataupun datang dari siapa yang memiliki kekuasaan saat itu. Nah, bisa saja di dalamnya itu tadi dikatakan ada satu kemungkinan yang sangat besar, ada satu kekeliruan. Ya, bisa tidak setimpal, bisa mungkin ya berlebih juga bisa, ya, si pembalasannya itu, si ganjarannya itu. Karena ini memang yang berlaku di dunia. Nah, tapi kalau kita melihat sifat Maliki Yaumiddin tadi, Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini dikatakan bahwa pembalasan ataupun kedaulatan tertinggi, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan itu di dalam suatu kekuasaan yang begitu sangat luar biasa. Artinya bahwa tiada hukuman yang tidak tepat. Ya, jadi apa yang diperbuat, bahkan di dalam ayat tadi dikatakan kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar zarah saja, sebesar alur biji kurma saja, itu ada perhitungannya, ada ganjarannya, ada aturannya. Begitu juga kebaikan ataupun keburukan sama seperti itu. Nah, jadi tidak ada satu ganjaran yang tidak adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya 10 menit lagi. Nah, baiklah, tadi saya kembali tekankannya bahwa Maliki Yaumiddin tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan satu pembalasan yang tidak akan pernah mungkin meleset, ya, seperti di dunia ini, ya. Jadi tidak tidak tepat, ya, pasti akan tepat, pasti akan sesuai, ya, sesuai dengan ganjaran yang tadi. Jadi tadi dikatakan tiada ganjaran yang tidak adil. Nah, ada sedikit penjelasan lagi. Pemakaian kata Malik dimaksudkan pula untuk mengacu kepada kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti seorang hakim yang harus menjatuhkan keputusan benar sesuai dengan hukuman yang ditetapkan. Selaku balik ataupun pemilik, dia dapat mengampuni dan menampakkan kasih sayangnya kapan saja dan dengan cara apapun sekehendaknya. Nah, ternyata di sini ada satu lagi, ya, kelebihan dari dari kata arti Malik tadi, ya. Ya mungkin kalau kita sifatnya kaku, ya, tadi karena memang itu mutlak, ya. Ya seperti ini ya harus begitu, misalkan ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Malik tadi, ya, bisa saja dia itu mengampuni ataupun menampakkan kasih sayangnya sesuai dengan
yang Dia kehendaki. Nah, jadi ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita minta. Ya. Karena mungkin bisa saja orang yang dia bergelimang dengan dosa di dalam kehidupan dunia ini ya, ketika dia memang betul-betul bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kasih sayangnya, ya dia mendapatkan pengampunan. Nah, ini yang harus kita cari, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah senang kepada kita, nah inilah yang akan membuat kita ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dengan mengambil din dalam arti agama, maka kata-kata Maliki Yaumiddin yang memiliki waktu agama ya akan berarti bahwa bila suatu agama sejati diturunkan, maka umat manusia menyaksikan suatu penjelmaan kekuasaan dan takdir ilahi yang luar biasa. Dan bila agama itu mundur, maka nampaknya seolah-olah seluruh alam berjalan secara mekanis tanpa pengawasan ataupun pengaturan Sang Khalik ya, ataupun pencipta dan Al-Malik, yaitu pemilik. Nah, di sini dijelaskan sedikit ya, kenapa Yaumiddin ya, kenapa disandarkan ke dalam kata arti din di sini ya. Lebih tepat tadi di sini artinya adalah agama, karena memang Yaumiddin atau yang memiliki waktu agama tadi itu ya, berarti bahwa ketika suatu agama sejati diturunkan ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya, maka kita akan menyaksikan satu apa tadi di sini katakannya suatu penjelmaan kekuasaan dari takdir ilahi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi dengan adanya kata din di sini ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu takdirnya begitu sangat luar biasa. Ya. Artinya luar biasa di sini ini bahwa kekuatan ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui agama ini ya diturunkan kepada kita. Ya. Jadi tadi saya ulangi lagi ya untuk kita pahami bahwa bila suatu agama sejati diturunkan, maka umat manusia akan menyaksikan suatu penjelmaan kekuasaan dari takdir ilahi yang luar biasa. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi agama itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan kita ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki satu kekuasaan yang begitu sangat luar biasa, memiliki takdir ilahi yang begitu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita sadar ke arah ini, kita paham ke arah ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya, maka setiap gerakan apapun yang kita buat, setiap amal perbuatan kita ini ya, itu kita akan ingat kepada Sang Khalik kita. Ya, bahwa kita ini adalah orang yang sangat kecil, wujud yang sangat lemah, yang mungkin ya tidak ada artinya apa-apa, sehingga kita akan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini sudah disadari di dalam diri kita, maka nanti akan masuk ke dalam ayat berikutnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan insya Allah mungkin nanti ini akan kita bahas di dalam episode ataupun di dalam pengajian berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan karena dibatasi oleh waktu ya. Mungkin ada sekitar beberapa menit lagi ya. Ya, mohon maaf nanti kalau tiba-tiba mati ya. Saya akan menyampaikan pengumuman mungkin yang cukup penting juga, ini khususnya untuk anggota jemaat Brastagi ya. Jadi alhamdulillah ya sudah terbentuk kita ini panitia Satgas Covid ya. Ya. Memang ini sebetulnya sudah agak lama kan perintahnya dari pusat. Nanti baru-baru ini kita buat dan memang saya sih sebetulnya merencanakan untuk membuat Satgas Covid ini, dan kebetulan Bapak Mubalik Wilayah kemarin datang juga untuk langsung memimpin rapat ataupun membuat pembentukan Satgas Covid untuk cabang di Brastagi dan Kabanjahe ini ya. Jadi maksud dan tujuannya ya Satgas Covid ini untuk membantu bila mana ya nanti kalau misalkan ada nauzubillah ya anggota jemaat yang misalkan terkena COVID ya, karena kan orang-orang kena COVID itu ada istilah karantina, yang karantina kan tidak boleh kemana-mana ya, inilah Satgas yang akan bekerja
Nah, kemudian untuk membantu kelancaran acara-acara yang dilaksanakan di dalam jemaat. Ya, kenapa perlu satgas? Karena memang kan acara jemaat misalkan Jumatan lah minimal kan itu sekarang kan dibatasi. Nah, inilah satgas yang bekerja, dia yang menentukan ya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah juga secara ini kita akan mulai lagi Jumatan, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Satgas COVID itu kan diketuai oleh langsung ketua jemaat setempat. Kemudian juga ada penasihatnya ya mubalik setempat, bagian logistik ya ketua RI, juga Hudam ya. Kemudian juga ada konsultasi medis dan lain sebagainya. Ada publikasi ya nanti dibantu oleh saudara-saudara Hudam kita. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini nanti untuk jemaat Brastagi ini kan kapasitas masjid kita sedikit ataupun kecil yang hanya 15 yang bisa muat ya. Jadi nanti untuk beberapa anggota keluarga itu kita akan jadwal ya. Misalkan Jumat besok pertama di bulan April ini ya, Jumat siapa saja dulu ya ataupun keluarga siapa dulu ya, yang penting maksimal 15 orang ya. Nanti kita akan tentukan, nanti kita akan hubungi. Terus sampai ke Jumat kedua, ketiga, keempat ya, mungkin sampai ke nanti acara mau bulan suci kan ada tarawih dan lain sebagainya, ini sudah ditentukan ya. Jadwal masih dibuat ya oleh sekretaris publikasi kita ya, Hudam kita saudara Abdal ya. Mungkin nanti akan ataupun besok segera saya sampaikan ya, dan akan saya japri khusus kepada yang sementara bisa mengikuti Jumatan besok ya, siapa saja sudah ditentukan ya. Nah, jadi di dalam grup pun mungkin nanti saya umumkan ya kalau sudah selesai jadwalnya, atau dikirim oleh saudara Abdal ya, untuk dipublikasikan di jemaat. Jadi saya hanya ingin menekankan kembali kepada anggota jemaat yang di Brastagi bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu kemarin juga yang ditekankan oleh Pak Muda ya, bahwa protokol kesehatan harus keras kalau beliau katakannya, artinya harus betul-betul ditegakkan. Ya. Dan memang ini kan simpel sih, sederhana ya, mulai dari mencuci tangan kan sudah kita siapkan kan, sabun ataupun hand sanitizer. Kemudian juga nanti siapa saja yang masuk dites suhunya. Ya, ditem nanti kalau lebih dari 37 ya itu balik, tidak boleh masuk. Ya, ini mau tak mau, dan nanti Satgas ini yang akan bekerja ya. Kemudian masker, ini masker jangan lupa ya. Jadi sekarang ini masker harus kita trenkan ya. Yakinkan kepada diri kita bahwa ketika kita memakai masker ini, wajah kita ini semakin keren, semakin cool gitu ya. Jadi percaya diri pakai masker itu. Ya. Dan memang semakin keren kan kalau kita pakai masker. Nah, kemudian menjaga jarak ya, untuk sementara kita akan atur ya. Jadi itulah kapasitas masjid di Brastagi itu sekitar 15 orang lah lebih kurang. Itu pun udah maksimal ya. Kalau normalnya mungkin 10 ataupun 11 orang dengan ukuran masjid seperti itu ya. Jadi kita akan tentukan nanti. Nah, kemudian ini yang jarang diingat nih, yaitu harus membawa alat sholat masing-masing. Jadi sekali lagi masjid tidak menyediakan ambal ataupun karpet sejadah. Bawalah masing-masing ya, disampaikan di ini, digantungkan di ya seperti kain sarung pun nggak masalah ya. Dan karena memang di sini dingin kan, kalau